Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ekstraksi, Ekstrak Inspirasi. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena beliau berasal dari luar negeri, tepatnya dari negara Thailand. Beliau adalah Mr. Ismay Yusoh, Sarjana Teknik. Saat ini Mr. Ismay Yusoh merupakan owner, direktur dari sebuah sekolah tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar. Selain itu, beliau juga mengembangkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang maintenance elektrik atau perawatan kelistrikan. Mr. Ismay Yusoh ini sebelumnya pernah tinggal di Indonesia untuk berkuliah selama 5 tahun, tepatnya di kota Solo. Dan kali ini beliau sudah hadir di podcast Ekstraksi untuk berbagi kisah, pengalaman, suka dan dukanya ketika dulu menempuh perkuliahan di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, stay tune on Kata Kunci Channel. Oke. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Ekstraksi bersama saya Fahmi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, karena bintang tamu kita kali ini dari luar negeri ya. Bukan hanya dia sedang tinggal di luar negeri, tapi karena memang beliau ini adalah warga negara asing. Beliau adalah Ismay Yusoh, teman saya dari negara Thailand. Kita sapa dulu. Halo Ismay, Assalamualaikum, Halo. apa kabar? Waalaikumsalam, Fahmi. Alhamdulillah. Kamu bagaimana sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana Ismay sekarang? Kesibukannya apa nih? Kerjanya apa sekarang? Sekarang saya kerjanya buka sekolah anak kecil dari Kalau sekitar umurnya 5 tahun sampai 12 tahun. Oh, TK sampai SD gitu ya? Kalau di Iya, memangnya gitu. Ya. Itu saya sudah dibuka sekolah ini sekitar 3 tahun dari 2019. Ya. Oke, sudah dari 2019 sampai sekarang gitu ya. Oke, jadi buat info nih teman-teman, buat info nih ke teman-teman semua. Jadi Ismay ini teman saya S1 ya, teman satu kelas bahkan ya. Jadi di kelas saya itu ada 2 orang dari Thailand ya. Salah satunya adalah Ismay dan satu lagi nanti ada namanya Latifi ya. Nah, Ismay ini teman ya kita sering berangkat bareng gitu ya. Terlambat bareng gitu ya. Ngerjain tugas bareng. Nah, beliau memang bisa bahasa Melayu ya teman-teman semua, tapi supaya meyakinkan teman-teman semua nih kalau beliau dari Thailand, coba dong Ismay ngomong bahasa Thailand, cakep bahasa Thailand juga. Oh, oke, bisa. สวัสดีครับผมนายอิสมาเอลยูโซแต่ก่อนเคยเรียนที่อินโดนีเซียนะครับตอนอยู่ป.ตรีนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับฟาฮมีด้วยนะครับก็ปัจจุบันก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับเป็นคนประเทศไทยโดยกำเนิดเลยนะครับแล้วก็ฟาฮมีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทผมเลยนะครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย Oke, wah apa ya yang dia omongin ya, coba Ismail bisa nggak ini dijelasin pakai bahasa Melayu sedikit, tadi ngomong apa nih? Kita cuma dengarnya swadikap gitu ya, gimana? Iya, saya coba ditranslate jadi bahasa Indonesia ya, kalau salah mohon maaf ya. Oke. Pertama kan saya sawadi ini itu ialah kayaknya Indonesia itu Assalamualaikum ya, sawadi krap itu untuk lelaki, kalau perempuan itu kah ya, kalau perempuan itu kah. Dan setelah itu saya ngomongnya tentang saya itu jadi teman sama dengan Fahmi itu daripada S1 dan jadi teman yang dekat ya, paling dekat sama saya. Dan setelah itu saya ngomongnya tentang sekarang saya kerjanya di Thailand, terus jadi orang aslinya orang Thailand gitu. Terus ada like tadi kayaknya apa tuh? Itu juga sama dengan bahasa Indonesia kan, tentang like, share dan subscribe ya. Subscribe. Oke, ya Ismail, sebelum kita lanjut nih, boleh ini mikrofonnya agak diturunkan sedikit mungkin karena ada suara yang agak gemuruh. Oke. Agak turun sedikit. Iya. Terus boleh? Oke ya, tadi soalnya kalau bergerak ada suara gemuruh, takutnya nanti para penonton mendengarnya agak kurang. Oke. Kita lanjut ya, Ismay. Ya. Oke, nah sekarang Ismay kesibukannya tadi kan bilang sedang mendirikan sekolah ya, sudah dari 2019. Nah itu sebagai apa nih Ismay? Sebagai pemiliknya, kepala sekolahnya, atau guru?
Ya, sekarangnya saya pemiliknya sekolah, yaitu namanya Sekolah Si Banglang Wichianuson. Nah, terus saya juga jadi manajernya juga. Ya. Terus yang lain dari sekolah saya juga buka apanya PT juga sama. Itu ialah dibuat maintenance ya tentang engineer di pabrik yang kerjaan itu pabrik tentang buat produksi elektrik. Ya. Oke, berarti ada dua. Yang pertama kamu sebagai pemilik ya, direktur lah ya, Iya. sebenarnya owner Ya. dari Iya, sekolah tadi ya, tingkat TK sampai SD, kemudian juga Iya. punya PT. Iya. PT yang produksi listrik ya, sebenarnya. Iya. Maintenance Buat ya. tentang maintenance. Ya. Oke, maintenance ya teman-teman ya, perawatan begitu ya. Hmm. Oke, nah sekarang hari ini kita nggak mau ngobrol yang berat-berat nih, Ismail. Kita ngobrol yang ringan-ringan saja, gitu ya. Pengalamannya Ismail ketika dulu kuliah di Indonesia nih, tepatnya di kota Solo, Jawa Tengah. Solo. Yeah. Nah, dulu apa aja sih pengalamannya Ismail ini yang paling berkesan? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di dalam. Tapi untuk awal ini kita pengen tahu dulu nih, awal mula Ismail yang dari Thailand itu kok bisa ke Indonesia itu gimana ceritanya? Oke. Masanya waktu saya belajar SMA ya itu kan saya ada vision ya katanya mau jadi orang berniaga serta dengan berniaga luar negeri gitu. Terus saya pakai dengan masa waktu saya kuliah nih saya cari kuliah di luar negeri untuk saya dapat pengalaman dari sana. Ya terus waktu SMA ini ada information dari dari kerajaan Thailand yang bernama Songboto. Dia itu buat MOU sama dengan organisasi Muhammadiyah. Saya lanjut suka yang mau kuliah di luar negeri. Terus yang dia buka itu di Indonesia. Yang Indonesia itu saya juga bisa bahasa Melayu sedikit. Ya, karena tempat rumah saya kalau ngobrol sama ibu bapak, ngobrol sama adik kakak ini kan pakai bahasa Melayu. Jadi saya pikirnya kalau ke Indonesia nih mungkin nggak terlalu susah buat saya. Terus saya datang ke Indonesia. Oke. Jadi memang Ismail awalnya pengen niaga ya, pengen berdagang luar negeri gitu ya, Maya. Terus kemudian kebetulan ada informasi beasiswa kerjasama dengan Muhammadiyah ya, dengan kerajaan Thailand. Jadi Ismail ambil gitu ya kesempatan itu gitu. Dan kenapa memilih Indonesia karena bahasanya masih agak-agak mirip gitu ya, Ismail. Ya benar. Dan di Indonesia juga ada orang Islam ramai kan. Dari negeri Islam ya kan. Jadi saya juga cocok sama saya. Juga saya juga orang Islam gitu. Saya kiranya berniaga sama luar negeri serta bahasanya juga sama dan agama juga sama, mungkinnya agak lebih mudah buat saya. Dan saya juga dengan berita tentang ASEAN kan, mudahan dengan kerjaan, dengan kemudahan dengan ilmuwan ya gitu. Oke, berarti tadi ya Ismail, mungkin teman-teman ini masih ada yang bingung nih di rumah. Waktu Ismail bilang bahasa di rumah pakai bahasa Melayu gitu ya. Emangnya di Thailand itu ada berapa bahasa sih, Ismail? Sebenarnya di Thailand itu kan ada banyak-banyak kan. Kalau Thailand Selatan ngomong di rumah itu kan pakai bahasa Melayu. Dan di Thailand sebenarnya ada bahasanya cuma satu, bahasa Thai. Ya. Dan kalau di Thailand ke atas ya, itu kan dia ngomong bahasa Thailand juga tapi kataannya agak beda sedikit. Cuma di Thailand Selatan dia ngomong bahasa Melayu kan dekat sama dengan Malaysia. Oh, berarti yang ngomong bahasa Melayu itu cuma Thailand Selatan ya? Iya, benar. Tepatnya di mana nih, Ismail? Di Patani ya? Kalau saya ini di Yala. Oh, Yala namanya. Di tiga wilayah kan, di Thailand ada selatannya ada 3 wilayah yaitu Patani, Narathiwat, dan Yala. Oke, 3 wilayah itu dia bahasa Melayu dan mayoritas Muslim ya, Ismail? Muslim, ya. Kayak orang Indonesia kan, kayak bahasa Indonesia terus ada bahasa Jawa gitu kan. Oke, Ismail. Ya. Jadi itu jadi teman-teman, jadi kenapa Ismail bisa bahasa Melayu ya, tapi tetap bahasa Thailand juga tetap sehari-hari juga cakap bahasa Thailand ya, Ismail? Iya. Kalau biasanya dalam waktu kerja ngomongnya pakai bahasa Thailand. Ya. Jadi nggak semua orang Thailand itu bisa bahasa Melayu ya. Biasanya yang bisa bahasa Melayu yang dari Thailand Selatan. Thailand Selatan. Iya. Oke. Benar.
Oke, kita lanjut Mei gitu ya. Terus tadi sudah tahu nih kita cerita kenapa bisa ke Indonesia ya. Karena ada karena ada beasiswa. Kemudian tadi kenapa memilih Indonesia kita juga sudah tahu kenapa ya. Selanjutnya nih kita mau tanya pertama kali sebenarnya sampai di Indonesia nih turun dari pesawat ya di bandara. Nah, itu ketemu orang Indonesia gitu ya. Awal-awal tuh apa nih kesan pertamanya gimana? Coba ceritakan. Yang saya rasanya saat itu kan, saat sampai di Indonesia sama sekali itu, pertamanya budaya. Saya lihatnya agak aneh kan. Dari buat saya, buat produksi tentang model, tentang rumah, pakaian, makanan itu kan saya lihat wow, Indonesia agak beza sama dengan sama dengan Thailand. Terus bahasanya saya kiranya saya juga ngomong bahasa Melayu, saya juga paham kan. Tapi kalau setelah saya sampai itu ada juga orang ngomong bahasa Jawa, saya terkejut, gimana saya nak paham nih. Oke. Gitu, iya benar sekali. Jadi waktu Ismail datang itu juga beberapa teman saya nih yang dari Jawa khususnya juga agak kesusahan memahami perkataan dari Ismail ini. Jadi belum biasa, tapi karena saya dari Sumatera, jadi saya cukup paham ya, karena agak-agak mirip nih bahasanya dengan Ismail. Jadi kadang saya ya Ismail yang kemudian menjelaskan ya ke teman-teman kalau ada bingung nih, misalkan Ismail ngomong apa sih gitu. Kadang saya jelasin, atau kadang teman lain ngomong ke Ismail nggak paham, kadang saya jelasin ke Ismail maksudnya apa gitu. Oke, jadi kita cukup dekat ya teman-teman ya, sama dekatnya teman-teman dengan teman satu kelas seperti apa sih? Nah kayak gitulah kira-kira. Terus tadi udah Ismail sampaikan juga ya pertama kali seperti itu. Boleh nggak sih dijelasin Ismail tadi? Kan Ismail bilang ada perbedaan ya. Pertama kali datang lihat, ternyata seperti ini nih. Perbedaannya biasanya apa saja Ismail? Budayanya kah atau apa ya? Budayanya yaitu pakaian. Pakaiannya emang di Thailand seperti apa? Sekarang kan kalau di Thailand kan pakainya beza sih. Nggak pakai batik gitu kan. Nggak terlalu pakai batik. Terus kalau yang cewek atau perempuan pakai jilbabnya juga nggak sama, beda. Kalau Malaysia dengan Thailand Selatan agak sama sedikit. Kalau Indonesia nih beza sedikit. Saya gitu. Oke, jadi cara pakai jilbabnya beda ya Thailand dan Indonesia ya. Kalau pakai batik tadi karena memang Ismail di Solo ya mungkin ya. Jadi di Solo banyak yang pakai baju batik gitu. Dan memang orang Indonesia biasanya paling nggak 1 minggu 1 kali lah paling nggak pakai baju batik gitu Ismail. Ya benar. Oke. Nah tapi dari tadi ya, dari semua yang Ismail lihat ada perbedaan, ada nggak sih yang menurut Ismail itu aneh nih? Kok gini ya? Gitu. Apa tuh yang kira-kira? Ya itulah bahasa Jawa tadi. Bahasa Jawa ya? Iya. Kalau bahasa Jawa kan saya belum pernah dengar. Orang popo ini apa maksudnya? Orang popo, oke. Apalagi yang Ismail masih ingat selain orang popo? Orang popo, terus apalagi ya? Gue itu saya kan? Gue itu bahasa Jakarta. Jakarta. Gue orang popo yang saya sering dengar. Oh, kue mungkin ya? Iya. Kue udah popo. Oke, itu ya. Kalau beli di warung juga bahasa Jawa ya, Ismail ya? Iya, warung nasi kucing gitu kan? Oh iya, ada nasi kucing ya, angkringan ya? Iya. Ismail sering beli ya dulu ya, nasi kucing ya? Teman-teman saya sering. Oh, siapa itu? Yang dekat sekarang ya mungkin. Oh, itu ya. Sering beli nasi kucing ya kita ya. Oke. Nah, jadi sobat info juga nih teman-teman. Jadi dulu ketika kuliah di Indonesia, yang dari Thailand ini nggak cuma 1 orang Ismail saja, tapi ada cukup banyak ya. Jadi di UMS itu di kampus kami, yang dari luar negeri itu cukup banyak. Jadi ada dari Thailand itu, mungkin di Fakultas Teknik aja mungkin ada puluhan atau ratusan gitu. Kemudian ada juga dari Jordan, ya, dari Jordania, ada juga dari Palestina, gitu ya. Ada sebagian dari Malaysia. Jadi cukup banyak orang asing ya. Apalagi kami ini tinggalnya di pesantren mahasiswa di Haji Mas Mansur. Nah di sana campur-campur, ada orang Thailand, ada orang Jordan, ada orang Palestina ya. Nah biasanya paling seru kalau lagi sepak bola ya, semua ya. Iya benar. Itu kan ada dari luar negeri, kan ada Jordan, ada Palestina. Lebih enak kan, badannya nggak sama. Jadi kitanya baru pengalaman yang baru lah buat saya sama dengan Fahmi mungkin. Iya betul. Nah kita juga sering satu tim ya, Ismail dulu ya waktu main bola ya. Iya benar. Terus menang terus ya? Menang terus, alhamdulillah. Iya, oke. Nah terus Mai nih,
tadi kan Ismail pertama kali ke Indonesia, terus melihat ada banyak perbedaan gitu ya. Kalau dalam hal tadi kan baru bilang dalam hal cara berpakaian gitu ya. Sekarang kalau dalam hal yang lain nih, misalkan makanannya gimana? Makanannya, rasanya? Kalau makanannya sekarang saya masih ingat lagi nih, masih mau nak makan lagi nih. Sebab saya suka yang ayam penyet, terus ayam bakar dan ayam kremis. Oh iya. Lele bakar kan? Lele bakar ya. Oh Ismail itu sering terus yang saya paling suka itu SS, spesial sambal. Oke, iya. Jadi di Solo ini di Solo ada SS ya. Tapi kalau di tempat lain belum tentu ada Ismail. Jadi yang biasanya ada tuh di Solo, Semarang, Jogja itu ada super sambal namanya SS. Nah, itu nanti ada ayam penyet ya Ismail. Ada lele, ada ayam kremes gitu ya. Ayam geprek masih ingat Ismail? Iya masih ingat. Masih ingat juga ya. Iya. Terus es teh kan di sana kan makan nasi serta dengan es teh. Yang saya dulu lah di Solo itu kan sering makan ayam kremis sama dengan es teh. Kalau manisan itu sebuah yang saya suka. Oke, sop buah ya. Oke, ya, jadi sekarang kalau di Thailand kan saya suruh istri saya bikin sebuah bikin bikin ayam ayam penjet kemarin. Oke. Sebab istri saya juga kuliah di Indonesia di Solo. Oke ya, jadi dulu istrinya Ismail ini juga kuliah di Solo ya, di perawatan ya Ismail. Iya benar. Nah, jadi saya sering antar nih ya Ismail. Kalau ketemuan dulu ya. Iya benar. Oke, itu jadi makanan ternyata Ismail masih ingat gitu ya, makanan Indonesia, bahkan masih pengen makan gitu. Tapi kalau rasanya berbeda jauh nggak sih Ismail sama makanan di Thailand? Kalau Indonesia sama Thailand itu tidak terlalu jauh sih, oleh karena sebab Indonesia kan suka manis. Kalau di Solo lah, yang lain saya belum tahu. Tapi kalau di Solo itu suka manis, pedas, ya, masam, kan sama Thailand. Thailand juga suka juga nih. Iya. Pedas, tapi masam, manis. Tapi kalau masam agak kurang ya kayaknya ya, di Indonesia ya. Iya, mungkin. Soalnya saya pernah makan masakan dari Ismail nih dan teman-temannya ya. Saya pernah dimasakin tom yum ya, Ismail ya. Iya, itu yang jadi profesional untuk Thailand kan, tom yum. Saya pernah dimasakin, memang rasanya lebih masam ya, teman-teman. Tapi tetap enak ya, seger gitu ya. Iya, sering nih saya dimasakin beberapa kali ya. Saya main dimasakin. Siapa yang masakin? Ismail, ada Abidin, ada Mas Soleh. Ya, masih ingat ya? Masih lah. Masih ingat. Oke. Terus kita juga sering tukaran Indomie ya, Ismail ya? Indomie Thailand sama Indonesia ya? Iya, benar. Gitu. Kalau Thailand kan lebih enak kan? Enak nggak? Yang sedap? Indomie tetap nomor 1, Ismail. Tapi Thailand juga enak, cuman beda. Kalau Thailand itu dia mie-nya udah ada rasanya sebelum dimasak gitu. Benar. Kamu sering makan yang belum dimasak kan? Iya betul. Jadi saya sering makan yang belum dimasak karena belum dimasak aja udah ada rasanya tuh, ada pedes-pedesnya gitu. Ya, kalau tom yum yang di Thailand ini kan biasanya pedas, terus masam, manis. Iya betul. Biasanya rasanya gitu. Iya betul. Nah itu Ismail, jadi ada perbedaan ternyata ya, dari makanan beda, dari cara berpakaian beda. Nah kemudian gimana nih cara Ismail dan teman-teman pada saat itu beradaptasi dengan perbedaan itu? Gimana cara Ismail itu beradaptasi nih? Kayak dengan lingkungan yang berbeda, kemudian Ismail datang, gimana adaptasinya itu caranya? Apa langsung kumpul dengan teman-teman Indonesia? Dan kan bezanya tidak terlalu jauh sih sama dengan Thailand makanannya. Terus kalau di beradaptasi ini sama saya, buat saya nih nggak terlalu susah, tidak terlalu susah kan, makannya juga bisa semua di Indonesia tuh. Yang tempe juga bisa makan, terus ayam kremis yang enak lah buat saya itu juga. Cuma beza rupanya. Bezanya cuma rasaannya cuma sedikit, nggak sama kayak kita pergi ke Arab kan, itu kan roti gitu kan, itu harus kita beradaptasi, itu lebih susah. Tapi kalau yang Indonesia nih makanannya agak nggak terlalu jauh rasanya. Tapi kalau ini sebenarnya makanan yang benar-benar kayak nggak bisa dimakan nih, apa tuh, ada nggak makanan yang tidak kayaknya bisa dimakan ya? Apa ya? Tidak ada sih. Nggak ada ya? Semua bisa ya? Nasi Padang bisa ya? Nasi Padang? Kalau nasi Padangnya sama gulai kan? Iya, sama gulai. Sama. Jadi aman ya masalah makanan.
Masalah pakaian saya lihat sih teman-teman dari Thailand tetap dengan style Thailandnya ya, berhijabnya tetap sama dan jadi warna baru lah di kota Solo pada saat itu ya. Jadi kita bisa lihat nih kalau orang Thailand, oh itu tuh orang, kalau nggak orang Thailand, orang Malaysia nih yang pakai hijabnya seperti itu. Oke. Terus Ismail, kan kita udah bicara tentang tadi adaptasi secara kehidupan ya, katakanlah. Kalau sekarang saya mau tanya nih, kalau adaptasi di perkuliahan gimana nih? Iya. Kalau dalam kuliahnya agak susah ya buat saya, karena kan waktu saya belajar, karena sebab saya juga tidak pintar bahasa Inggris, jadi saya harus translate jadi bahasa Indonesia dulu. Translate, tanya Fahmi, tanya teman saya, terus di explain kan, terus saya harus ditranslate ke bahasa Thailand lagi. Jadi 3 lapisan saya harus translate. Jadi agak kalau waktu kuliah itu yang paling susah buat saya ya, dan saya harus beradaptasi ini itu ialah tentang bahasa. Bahasa ya. Jadi karena dosen kita di kelas karena kita kebetulan ambil kelasnya yang kelas internasional, jadi dosen kita cakapnya bahasa Inggris ya, sebagian bahasa Inggris. Oke, jadi translate lagi. Jadi saya dulu lihat Ismail kalau masuk kelas sambil pegang kamus elektronik ya. Jadi digital ya. Iya, benar. Jadi translate dulu, ada soal ditranslate dulu ya Ismail. Iya. Kita jadi bahasa Indonesia dulu, terus saya juga belum paham yang Indonesia yang terlalu keras, tapi saya harus balik jadi bahasa Thailand dulu. Thailand ya. Karena slide dan jadi PPT dari dosen dan juga soal-soal kalau kita ujian bahasanya bahasa Inggris ya Ismail ya. Jadi harus ditranslate dulu gitu. Kita aja yang bahasa Indonesia kadang nerjemahinnya bingung gitu ya, apalagi teman-teman yang dari Thailand nih. Jadi 2 kali lipat. Oke, terus tapi akhirnya gimana tuh? Akhirnya lama-lama bisa ya? Akhirnya alhamdulillah sebab saya punya teman yang bagus kan, dikasih belajar tentang kuliah tambahan di rumah gitu kan, di kamar, di tempatnya. Tambahan lagi, diurai jelas lagi, waktu kuliahnya hari ini gimana, dia kan dijelaskan lagi. Jadi saya alhamdulillah dapat teman yang baik, teman yang dekat sama saya terus ya sampai akhir. Alhamdulillah. Tapi lu merasa marah ya sebenarnya? Ya, adalah sedikit. Ada sedikit ya. Saya marah ya. Karena kita belajar cuma bercanda aja. Bercanda aja ya. Karena belajarnya malam hari sebelum ujian ya. Iya. Benar. Iya. Oke, jadi pengennya saya belajarnya tuh dari jauh-jauh hari gitu ya Ismail ya. Dari jauh-jauh hari kita belajar bareng. Ini Ismail datang tiba-tiba malam-malam sebelum besoknya ujian. Waduh. Jadi pernah sempat nih. Bukan marah sebenarnya ya, lebih ke supaya kita lebih prepare gitu ya. Jadi supaya kita lebih siap nih. Jadi belajarnya dari jauh-jauh hari. Karena kita tinggal satu asrama nih teman-teman. Jadi kegiatan asrama tuh mungkin selesai jam 8 lah ya. Jam 8 tuh kita udah kelas ya, ada kelas tauhid, kelas akidah, kelas fikih gitu ya, dan lain-lain, kelas Quran. Setelah itu baru malam tuh kita belajar ngerjain tugas gitu. Oke, jadi itu ya Ismail. Jadi kuliah, wah berarti lebih berat ya Ismail beradaptasi ketika kuliah dibanding beradaptasi dengan lingkungan ya. Ya, tapi alhamdulillah sudah bisa dilalui karena tahun 2015 bulan September ya Ismail. September sudah wisuda ya Ismail. Alhamdulillah ya. Jadi Ismail Yusah sarjana teknik gitu ya. Kimia. Teknik kimia. Oke, siap. Oke, selanjutnya nih Ismail. Boleh nggak nih cerita ke kita tentang momen suka dan dukanya nih di Indonesia? Apa sih yang paling suka, yang paling bahagia nih? Misalkan waktu kuliah gitu ya, atau lagi jalan-jalan kemana gitu ya? Yang saya paling suka kan di Indonesia kan, waktu saya kuliah di Indonesia, yang pertama itu bisa wisata, bisa jalan-jalan ke Tawangmangu, terus Pasar Klewer. Ya benar. Terus di mana lagi ya, di Jogja gitu kan. Terus apa lagi lah, di Gunung Merapi. Gunung Merapi, oke. Ya, itu yang buat saya rasanya wah, kuliahnya sudah penat-penat, tapi pas hari Minggu bisa wisata. Itu kan buat saya rasanya suka buat saya. Cari pengalaman budaya Indonesia, budaya orang Jawa kan di sana kan. Lihat jual pasar Indonesia kan beza di sana Thailand. Jualnya banyak kan baju buat sholat ya. Iya betul. Terus kain sarung. Saya
saya juga beli-beli itu kirim ke Thailand gitu kan. Iya betul. Jadi Ismail dulu ini sambil niaga ya, Ismail sambil berdagang nih di luar kuliah. Datang ke Indonesia, habis itu ke Jakarta, ke Tanah Abang ya, sampai bolos ujian tengah semester pada saat itu ya. Pergi kan cuma hari Minggu, hari cuti gitu kan, buat saya fresh lagi. Oh kan, enggak itu fresh. Ya di Indonesia kan tentang bukit gunungnya bagus di sana, udara juga bagus, apa ya kalau bahasa Indonesia udah lupa saya, tentang water, tentang apa ya, wisatanya ya, wisata apa ya gitu ya namanya yang bahasa Indonesia, dalam apa ada pohon kayu, bukit, wisata alam karena dia wisata alam di Indonesia kan masih bagus alami ya, masih ya. Contohnya di Tawamangu itu kan, di Solonya udaranya sekitar 35 Celsius kan, tapi di Tawamangu tinggal 15 gitu kan, agak beda sekali kan. Cuma jauhnya cuma 1 jam lebih ya, 1 jam lebih 2 jam gitu aja, tapi udaranya agak beda sekali. Itu aneh buat saya. Aneh ya, oke. Karena dia lebih ke pegunungan. Itu kita dulu ke Tawamangu beberapa kali ya, Ismail, waktu makrab ya, malam pengakraban ya. Makrab. Terus Ismail juga pernah ke sana sama teman-teman Thailand ya? Ya sering, kalau sama teman-teman Thailand kan buat ke sana itu jalan-jalan buat bakar-bakar ayam, buat masak-masak di sana gitu kan. Sering ke sana setelah itu. Oke, ya. Itu ya, jadi tadi kalau untuk beli baju-baju tadi di Tanah Abang cuman waktu libur aja ya Ismail ya? Iya benar. Oh iya benar, cuma pas libur aja teman-teman ya, alat tadi ya. Iya. Oke. Nah itu terus kalau kuliahnya nih Ismail, kita dulu kuliah kan rata-rata hitung-hitung ya. Jadi mungkin kalau bahasanya itu cuma lebih ke pertanyaan gitu. Kemudian penjelasan sedikit, tapi sebagian besar itu hitungan ya teman-teman. Jadi karena kita jurusannya teknik kimia ya. Nah itu kalau untuk masalah hitung-hitungannya sama lah ya Ismail ya. Nggak ada kesusahan ya? Sama. Iya. Tapi di Thailand kan contohnya plus gitu kan. Plus itu kan ada bahasa Inggris kan. Tapi kalau di Thailand kan pakai bahasa Thailand, buak. Maksudnya buak itu plus gitu kan. Sama. Jadi masa itu saya apa ya plus. Saya juga agak terlalu pintar dalam bahasa Inggris, tapi waktu kuliah itu kan kalau dalam hitungan itu ada kan plus apa lagi? Iya ada. Multiple. Itu saya juga baru dengar ya sebenarnya, karena kita juga bahasa Indonesia kan kali, bagi gitu ya, sama dengan itu juga. Iya, jadi kita juga baru dengar tuh equal to gitu kan, baru equal to ya benar. Plus minus divided by gitu ya. Ya itu juga susah buat saya itu. Itu ya sudah payah kan, sudah payah, tapi terus masuk bahasa lagi. Bingung saya. Iya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa dilewati. Kalau sekarang nih, tadi udah cerita suka, sekarang cerita dukanya nih. Cerita dukanya ada nggak? Kalau dukanya di Indonesia itu tidak ada sih, Fahmi. Tidak ada. Semuanya saya suka sekali ke Indonesia. Sampai sekarang saya juga mau jalan-jalan di Indonesia, mau wisata, mau bawa istri jalan makan ayam penyet gitu kan. Iya. Nanti kalau ke Indonesia juga bagus. Bagus ya? Ya. Nanti kalau ke Indonesia kabar-kabar nih, Ismail. Kita kumpul-kumpul ya, reunian sama teman-teman yang lain juga. Oke, tapi kalau ini sebenarnya biasanya nih kalau saya ya, karena saya juga perantau ya, saya dari Bengkulu, saya merantau juga ke Solo. Biasanya kalau momen sedih itu ya, momen duka itu kalau ini ya, karena biasanya libur nih, ada libur panjang, teman-teman yang lain sana pada pulang nih kan, teman-teman dari Wonogiri ya, dari Klaten, dari Boyolali kan pada pulang semua tuh. Kita kan nggak pulang kan biasanya di asrama. Nah itu kadang-kadang ya agak sedih gitu ya. Ya, kalau buat saya kan ada organisasi mahasiswa Thailand kan di Solo kan, itu juga ramai sekitar 100-an lah. Jadi saya rasanya duduknya di rumah juga. Rayanya pergi rumah teman, kan rumahnya duduknya sewanya beda-beda. Saya di Singapura, terus teman saya di dekat UMS gini kan. Terus waktu hari raya saya datang rumah teman, terus mau rumah teman buat bikin makanan enak-enak yang makanan Thailand gitu kan. Jadi saya juga rasanya sama aja di Thailand. Iya. Itu ya. Jadi awalnya ini teman-teman dari Thailand sebagian besar tinggalnya di pesantren mahasiswa, tapi setelah itu mungkin sekitar 1-2 tahun mulai cari
kontrakan sendiri ya Ismail ya. Ismail pindah di daerah Singapuran ya, dekat lapangan futsal tempat kita main. Ya, itu tujuan saya. Oh itu ya tujuannya ya. Ya. Oke, tapi saya juga punya sedikit pengalaman nih. Dulu pernah diajak main ya sama Ismail, satu tim sama teman-teman Thailand ya. Jadi semuanya orang Thailand, saya orang Indonesia sendiri tuh, saya ingat tuh. Ada kompetisi futsal tingkat apa tuh dulu Ismail? Tingkat 2 atau 3. Iya, maksudnya tingkat Solo ya, dia terbuka untuk umum ya, futsalnya ya, waktu kita daftar itu umum ya. Ya, dan terusnya yang S1 kan? S1. Saya udah lupa, saya udah lupa. Udah agak lupa ya dulu ya. Tapi kita sering futsal. Kan kalah kan? Sudah lupa. Iya, kita kalah tuh. Kalau menang ingat ya, sebenarnya. Iya, kalau menang saya pasti ingat. Tapi ini kalah. Ya. Kalau menang pernah menang? Kalah pertama ya? Ya, kalah juga kalah pertama. Oh iya. Kalau pas main di teknik kimia pernah menang ya sebenarnya kita? Ya benar. Pernah menang. Kan ada saya kan? Ada saya. Oh iya, ada saya juga. Saya cetak gol kayaknya sebenarnya. Iya, bagus, kamu paling keras dalam tim. Paling kuat. Paling kuat ya, alhamdulillah. Iya, paling kuat. Ya. Tapi sekarang udah nggak kuat lagi nih, sebenarnya. Udah banyak lemak nih, gemuk. Ya, harus di exercise. Iya, betul, siap. Iya. Oke, itu ya sebenarnya. Jadi dukanya hampir nggak ada nih. Jadi Ismail di Indonesia hampir nggak ada dukanya nih, ternyata teman-teman semua. Nah, jadi rata-rata suka karena banyak wisata alamnya. Jadi setelah tadi katanya penat kuliah ya, setelah itu bisa enjoy lagi karena refreshingnya ke Tawangmangu tadi, dari Tawangmangu dan lain-lain. Benar. Oke, nah selanjutnya nih Ismail. Ya. Kalau tentang orang-orang Indonesia nih, ada nggak pendapat Ismail tentang orang Indonesia khususnya yang Ismail temuin di Solo dulu? Orang Indonesia ya buat saya kan. Kalau buat saya ini, kalau orang Indonesia paling ramah sekali buat saya. Terus paling baik. Terus kalau orang luar negeri dia kan suka mau ngomong, mau bicara gitu kan. Jadi saya lihatnya orang Indonesia ini suka temanan gitu. Buat saya itu bagus. Terus tempat saya duduk kan Jawa Tengah kan, ngomong juga halus gitu kan, dengannya agak enak saya. Oke. Tempat saya duduk itu maksudnya tempat saya gitu ya, rumah saya gitu ya sebenarnya. Ini buat teman-teman nanti bingung misalkan tempat saya duduk, maksudnya tempat tinggal saya gitu ya, tempat tinggal saya. Terus kata Ismail tadi, orang-orang Indonesia ini ramah, terus suka berteman gitu ya, suka berteman. Suka ngajak ngobrol gitu ya. Nah itu ciri khas juga memang orang Indonesia ya. Kalau ada orang asing, biasanya kita kepo gitu ya, pengen ngajak ngobrol, pengen tanya-tanya gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya kalau misalkan berkesan yang positif buat Ismail dan kawan-kawan dulu ketika di Indonesia. Nah selanjutnya Ismail, kira-kira hal positif apa nih yang paling berkesan buat Ismail ketika tinggal di Indonesia? Selama berapa tahun dulu Ismail tinggal? Mau masuk 5 tahun. Dan kuliahnya 4 tahun lebih. Terus saya kuliah bahasa Indonesia 1 semester. Nah, itu jadinya kira-kira 5 tahun. Oke, jadi selama 5 tahun itu yang paling berkesan apa Ismail? Hal positif nih? Yang saya paling berkesan itu ialah dapat teman yang bagus buat saya. Waktu saya kuliah kan ada satu teman yang paling bagus buat saya, itu ialah waktu pretest dia ajar saya. Terus waktu saya tidak paham dia juga ajar saya. Waktu saya bikin PR tak boleh, dia juga ajarin saya. Ini kan, terus pergi kemana-mana dia kan sama saya ke pasar, pernah sama saya, terus dia ajarin gini-gini budaya Indonesia yang gini-gini. Terus waktu kuliah kan duduk dekat sama saya juga. Waktu saya tidak paham juga dia sering di-explain sama saya. Itu juga yang paling positif buat saya. Siapa itu temannya Ismail? Saya udah lupa sekarang. Udah lupa ya Pak. Masa berkesan lupa ya? Iya, ya itu ialah Fahmi. Oke, yang bicara sama saya. Itu ucap terima kasih buat Fahmi ya di waktu kuliah buat ajarin saya, buat saya sampai sekarang kan bisa selesai teknik kimia itu juga susah. Dan yang saya bilang dari tadi bilangnya kuliahnya susah kan, ada taslit, ada apa kan, tapi saya ada satu yang buat saya semangat, itu ialah ada teman yang di samping sama saya terus.
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ismail. Karena saya juga nggak ngerti sebenarnya ya, jadi belajar sama-sama. Kalau ada temennya kan enak belajar jadinya ya Ismail. Iya benar. Ya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat nih buat Ismail nih sekarang ya. Amin. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah nih kita udah ngobrol lumayan banyak nih teman-teman tentang pengalaman dari Ismail ketika kuliah di Indonesia yang kurang lebih 5 tahun gitu ya. Bahkan saat ini beliau kangen pengen nih ke Indonesia, pengen makan ayam penyet, pengen jalan-jalan nih sama istrinya yang juga memang dulu kuliah di Indonesia. Oke, kita nantikan mungkin nanti kalau sudah nggak ada COVID lagi nih, Ismail, kita semoga bisa bersua lagi ya, bisa ketemu lagi, bisa main lagi, main bola lagi ya, main futsal lagi, bisa makan-makan bareng lagi. Amin. Oke teman-teman, ini sesi pertama kita sudah selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ismail, tutup pakai bahasa Thailand coba. โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอในสเต็ปต่อไปนะครับบ๊ายบาย Oke.